Pagi ini kita akan bicara tentang kegiatan yang jelas. Ada kegiatan yang di perguruan penegoro ini eh, tentang pengenalan sekolah atau yang disebutnya MPLS. Tahun saya dulu ada MOS, ada MOPDB. Nah, di sini kita masih kegiatannya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di dalam MPLS ini udah pasti banyak yang perlu nanti peserta didik baru akan berkenalan dengan sekolah, dari sekolahnya, dari guru-gurunya, dari tata tertibnya, wah, semuanya komplit ada di sini. Nah, kita lihat, kita ingin bicara di dalam kegiatan MPLS ini. Nah, di sini ada narasumber langsung, ya, pengajar. Nah, yang kita datangkan narasumber Bapak Nurhai. Nah, Bapak Nurhai, saya sedikit ingin berbincang tentang kegiatan MPLS nih, Pak. Siap, Pak. Wah, di sini kegiatan MPLS di perguruan Penogoro ada kegiatan apa aja sih, Pak, di MPLS tersebut gitu loh. Kenapa wajib ada kegiatan ini gitu? Gimana Pak Nurhai? Memang sebenarnya kalau dikatakan wajib ya wajib, dikatakan tidak juga tidak. Kenapa? Karena pada dasarnya kan anak nanti akan masuk ke sekolah, ya. Namun sebagai langkah awalan, ya kita tahu bahwa yang namanya anak dari sekolah X melanjutkan ke sekolah Y atau sekolah Z, tentu dia akan bertanya, seperti apa sih profil sekolah saya? Bagaimana sekolah saya? Bagaimana gurunya? Bagaimana kurikulumnya? Bagaimana pengajaran dan sebagainya, ya. Nah, oleh karena itu timbullah apa yang kita kenal dengan nama masa pengenalan lingkungan sekolah, ya. Perguruan di Ponorogo mengacu kepada Surat Edaran Dinas Pendidikan nomor 25 tahun 2022 karena kita masih mengacu pada SE dari Dinas Pendidikan yang tahun sebelumnya, karena sampai hari ini juga kita belum menerima SE dari Dinas Pendidikan Surat Edaran, maka kita mengacu pada SE tahun lalu, ya. Di mana untuk masa pengenalan sekolah terdiri dari informasi-informasi terkait dengan seputar sekolah, ya. Pertama, visi misi sekolah, ya. Mau dibawa ke mana anak di dalam proses pembelajaran di sekolah di Ponorogo. Tentu kita menggunakan kurikulumnya secara nasional. Oleh karena itu nanti di masa pengenalan lingkungan sekolah dikenalkan kurikulumnya seperti apa, jam belajarnya berapa lama, pulangnya jam berapa, kemudian pelajarannya apa saja, diperkenalkan guru-gurunya, ya. Kemudian diperkenalkan juga dengan ekskul yang ada, karena untuk pengembangan talenta anak di sini, ya. Di Ponorogo ekskulnya sangat banyak, dari SMP, SMA, SMK itu ada sekitar 17 ekskul, ya. Kalau mau kita rinci banyak, ya, karena kita kan harus memfasilitasi, ya, sesuai dengan ketentuan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 bahwa sekolah wajib mengembangkan potensi peserta didik yang berkarakter. Oke, baik, Pak Nurhai. Nih, siap. Ada dua kata yang dua kalimat yang tadi yang Pak Nurhai sampaikan. Pertama, informatif sekali tuh, yang MPLS, pengenalan. Dan emang kalau dibilang tak kenal maka tak sayang, benar nggak? Iya. Nah, kalau nggak kenal sama sekolahnya gimana mau sayang gitu kan? Betul. Betul, ya. Dan ini saya menarik sekali, ada dua tadi. Pertama, pendidikan karakter. Nah, yang perlu nanti kita bahas, kita dan kupas. Pertama, pendidikan karakter, terus kedua ada tadi disebutkan tindakan bullying. Nah, ini nih yang biasanya sekolah-sekolah ada yang memperhatikan, ada yang tidak, ya. Nah, kita coba di sini ada narasumbernya. Tadi Pak Nurhai udah menjelaskan tentang MPLS di perguruan di Ponorogo itu ngapain. Terus terang ada 3 unit, ya. Ada SMA, ada SMK, dan ada SMP, ya, yang semuanya melaksanakan MPLS gitu. Dan tadi dikaitkan dengan pendidikan karakter.
saya mau kupas sedikit nih Pak Nurhai. Siap. Nanti ada ahlinya, kebetulan sudah ada di sini bersama saya. Kita Pak Nurhai tentang pendidikan karakter nih di sekolah. Di sekolah ini kan apalagi tadi yang saya dengar profil Pemuda Pancasila. ya, Pelajar Pancasila. ya pelajar Pancasila Siap. P5 dan P5. itu pun ternyata peserta didik butuh dengan pendidikan karakter. Nah, yang saya mau tanyakan, pendidikan karakter di perguruan di Penogoro tuh bentuknya seperti apa sih? Orang kan masih berpikir pendidikan karakternya tentang mental kah atau kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini perlu sekali nih di perguruan Penogoro yang sudah melaksanakan pendidikan karakter tersebut. Silakan, Mbak. Ya. Untuk pendidikan karakter itu sendiri pada dasarnya kan menganut adanya komponen pengetahuan, kemudian pembiasaan, dan terakhir kemauan untuk melaksanakan. Ya. Nah, untuk pengetahuan pertama ini pengetahuan, ya. Kita tidak terlepas dari adanya pembiasaan. Tentu ini adalah guru yang memegang peran utama, ya. Guru harus bisa memberikan contoh kepada peserta didik. Misal, ya, ketika dia melihat ada sampah, padahal kecil ya, itu masalah kecil gitu, karakter gitu loh. Bagaimana kepedulian, wujud kepedulian anak melihat lingkungan yang kotor sebagainya. Guru berikan contoh dulu. Ketika dia berjalan, mungkin ada sampah, dia pungut. Mungkin kalau dia tahu, ngapain sih guru pungut sampah? Iya. Tapi sebenarnya itu hal yang kecil yang kita coba tanamkan ke anak didik kita, bahwa ini loh contoh loh nak, kamu peduli dengan lingkungan. Ketika ada sampah kamu buang, tentu apa? Dampaknya kamu akan lihat jadi bersih, tidak akan terjadi banjir dan sebagainya. Buang sampah pada tempatnya. Nah, jadi hal yang dari sepele gitu loh. Bentuknya pembiasaan ini. Ya, harus pembiasaan hal baik. Ya, harus secara kontinu juga. Betul. Jadi kalau nggak kontinu akan terputus. Gini Pak Nurhai, tadi kan kalau sudah ada pembiasaan pendidikan karakter, kenapa kerjasamanya sama pihak Rindam? Mungkin Pak Nurhai sedikit menjelaskan, nanti banyaknya saya akan tanya sama komandannya langsung. Kenapa dipilih dengan Rindam? Karena kan kita melihat ini sebagai awalan ya. Tentu tidak terlepas nanti proses selanjutnya itu ada di setiap unit sekolah melalui guru-guru, karena ujung tombak terakhir ada di guru, bukan di militer, bukan di Rindam ya, karena kan kesehari-harian nanti kan guru dan siswa yang akan kontak sebagainya. Jadi sebagai awalan aja kita untuk membuka pada anak-anak, karena kan anak-anak ini terdiri dari beragam-ragam ya, dari mulai SD atau SMP-nya X, ketika dia bertemu dengan teman ini, bagaimana sih dia punya percaya diri. Modal awal dia punya percaya diri, tampil ketika dia berhadapan dengan orang lain itu bagaimana, seperti itu. Nah kan Rindam diajarkan ada dinamika kelompok. Walaupun mungkin nanti langkah selanjutnya tidak terlepas peran guru pembimbing, guru BK di sini ya. Guru BK yang memberikan bagaimana sih dia bisa memberikan proses anak itu dia percaya diri, kemudian anak itu menjadi bisa bertanggung jawab ya. Kenapa? Karena di Rindam itu diajarkan bagaimana anak yang tadinya mungkin dia malu-malu berdiri di depan orang bicara, dia malu, apalagi itu semuanya rekannya sama-sama baru. Betul. Gitu, yang dia tidak kenal, yang bagaimana karakter, watak, sikap sebagai dia harus bicara. Bagaimana dia harus memimpin, karena kan pada akhirnya kita tidak lepas untuk menyiapkan pemimpin bangsa. Nah, sekolah kan hanya support, dan jadi kita hanya sebagai ya awalan. Yang selanjutnya nanti akan dipoles oleh guru-guru melalui yang namanya tata tertib sekolah, melalui pembiasaan sekolah, melalui kode etik sekolah, peraturan sekolah, dan sebagainya. Yang pada intinya nanti akan bermuara kepada kepribadian anak. Pak Nurhai, mohon izin. Siap, Bapak. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada sekolah, sampai dengan saat ini masih menjadi partner ya. Kemudian dalam proses belajar mengajar, pembentukan karakter siswa, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Baik Mas Joko, untuk Rindam sendiri, ini memang merupakan anak dari Kodam ataupun Komando Daerah Militer yang di Cawang. Oh ya, Kodam itu mempunyai satker di Rindam, di Condet tempatnya. Kami mempunyai job disk yaitu tentang pendidikan. Ini kami pendidikan tentang
program maupun non program. Kalau program itu yang di TNI sendiri, Bintara, Tamtama, tapi kalau non program ya seperti ini yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, kami dari tahun 1962 masuk, 62. Jadi komitmennya memang memang untuk bidang pendidikan kami menyiapkan kader-kader penerus bangsa. Nah, biasanya kami terima itu setelah mereka lulus sekolah, mereka mempunyai niat dan tekad untuk menjadi seorang TNI. Setelah mereka seleksi lulus, baru kami terima. Nah, disinilah mulai awal pembentukan sebenarnya. Dihadapkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Nah, kami sangat support sekali, kami sangat apresiasi dengan kegiatan ini karena kami akan menjadi bagian dari anak-anak muda yang nanti akan menjadi penerus-penerus kami nantinya. Kenapa sampai saat ini kami komitmen di bidang pendidikan, memang kami sudah mempersiapkan baik piranti lunak, piranti kerasnya itu sudah kami siapkan. Karena terus terang ya, namanya pendidikan itu adalah mengajarkan sesuatu yang nanti akan berguna di masa depannya. Ini kan sekarang pendidikan karakter gini bicaranya ya. Iya. Dengan ada anak-anak sekarang yang mungkin sudah banyak sekali kemudahan-kemudahan yang dia dapat di zaman sekarang ini, Mas ya. Kalau nggak kita kanter, kalau nggak kita kawal, kalau kita bimbing, waduh ini kan jadi apa nanti seperti itu. Makanya di Rindam itu memang menyiapkan tempat, sarana, fasilitas, kegiatan yang mendukung adanya kegiatan pendidikan karakter tersebut, gitu Pak. Nah, ini menarik sekali nih, yang tadi dibilang mungkin banyak orang tua peserta didik nih Pak, kok kerjasamanya sama TNI, ini masih sekolah loh katanya, kan tadi yang Bapak sampaikan kan ketika sudah lulus baru muncul pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter yang lulus mau jadi seorang tentara sama peserta didik yang baru masuk nih, itu sama nggak sih Pak? Gitu kan banyak kan orang tua yang khawatir, loh anak saya nanti disuruh latihan fisik dulu ya gitu. Apakah di situ ya pembeda antara buat peserta didik sekolah sama tentara gitu loh. Baik, terima kasih. Di Rindam itu adalah sebuah pengenalan disiplin, Mas. Bukan dimiliterkan. Kan tadi bilang tadi ada 2 program, yang program sama non program. Yang program ini khusus TNI, yang non program ini untuk anak-anak kami ini. Betul. Nah, kami di sini memberikan contoh langsung real. Jadi ini event yang pas ini. Jadi begitu mereka nanti masuk ke Rindam, mereka akan melihat langsung bagaimana proses pendidikan itu berlangsung. Dia akan melihat kakak-kakaknya yang sudah lulus itu sedang melaksanakan pendidikan di Rindam. Nah, dalam konteksnya ini kami mengenalkan kepada adik-adik kami ini yang baru masuk ya, karena ada tahapannya, ada 3. Ada tahap bertahap, bertingkat, berlanjut. Ada 3 nih masih, ya kan? Yang pertama itu ya bertahap. Ya, tahapannya kita akan memberikan sebuah edukasi bahwa seseorang yang berhasil itu seseorang yang disiplin. Nah, disiplin seperti apa? Kita akan kenalkan kepada mereka. Mulai dari bangun pagi sampai dengan istirahat malam. Nah, kegiatan inilah nanti yang akan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Karena disiplin itu kan kalau nggak kita kenalkan, ya mereka nggak tahu. Kan gitu. Contoh, bangun pagi, ya kan, bangun pagi. Kan anak sekarang kan kadang ya sulit dah bangun pagi, kan? Sulit nih Mas. Makanya kita namanya pendidikan di Rindam itu kita berikan sebuah contoh. Ya, contohnya siapa? Contohnya pelatih-pelatih yang gimana kami siapkan itu. Pelatih itulah nanti akan mendampingi peserta didik dari mulai dia tidur sampai dengan dia kegiatan sampai dengan dia istirahat. Dikawal ketat sehingga mereka betul-betul merasa bahwa kegiatan ini adalah ada bapak asuhnya, gitu. Jadi saya betul dikawal ketat oleh para pelatih-pelatih pendamping kami. Jadi kami di sini adalah mengenalkan kedisiplinan, Mas, mengenalkan
ya, bukan untuk memiliterkan tapi mengenalkan kedisiplinan. Disiplin. Seperti itu. Wah, mantep banget tuh Pak Komandan Andrian tadi menyampaikan. Nah, ini buat para orang tua peserta didik, jangan khawatir ya. Ternyata Pak Komandan sendiri langsung bilang beda tak menangani buat khusus tentara dan peserta didik. Tadi yang program sama non program sampai dijelaskan seperti itu. Itu sangat informatif sekali Pak. Wah, nah di sini ada Mas Dimas. Nah, Mas Dimas nih kenapa kita datangkan ke sini? Karena Mas Dimas sudah melaksanakannya tahun kemarin ya Mas? Iya. Ya, tahun kemarin melaksanakan kegiatan pendidikan karakter dan di Rindam. Tadi yang saya sebut ada dua, ada Rindam sama Kopasgat ya. Ya, Kegiatan di sana seperti apa sih, Mas Dimas? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan di sana tuh kita lebih dilatih untuk apa sih? Nasionalisme itu apa? Jiwa cinta tanah air itu apa? Patriotisme itu apa? Jadi perguruan di Ponorogo itu lebih mendalami materi-materi itu. Jadi kita nggak kaget menerima dunia luar ketika nanti dihadapi oleh orang yang gampang emosi, orang yang susah diatur. Jadi kita lebih percaya diri, lebih gampang berbaur. Jadi pokoknya semuanya lebih disiplin lah. Jadi semua di sana awalnya aku kan bingung, di sana kok kayak gini, diatur segala macam, harus bangun pagi, harus makannya cepet, waktunya tuh diatur, harus cepet. Jadi ya berguna lah. Ibarat waktu itu adalah emas, emang itu benar. Jadi kepake untuk dunia sekolah, dunia harian, dunia di luar masyarakat. Jadi aku lebih sering kepake lah. Semuanya itu di. Saya menarik tadi Mas Dimas sampaikan awalannya kaget. Iya, betul. Kaget masuk kok ke tempat TNI ya. Iya. Kalau dibilang markas TNI-nya gitu kan. Lalu semua ada stepnya, ada aturannya kan. Step by step. Terus perasaan Mas Dimas pada saat di sana nih, saya nanya perasaan karena ini mewakilkan loh. Perasaannya itu bagaimana sih yang Mas Dimas rasakan di sana gitu? Awalnya sih waktu pas pertama kali sampai sana deg-degan gitu, kaget. Tapi seiring berjalannya waktu aku jadi seru gitu, bisa berbaur sama temen yang lain. Jadinya kan awalnya kita belum saling kenal, jadi tambah kenal satu sama lain. Jadi tahu kepribadiannya masing-masing, jadi tahu cara menghadapinya gimana. Kerjasama tim itu yang paling utama di sana. Jadi harus bisa saling tolong menolong lah kalau ada teman yang kesusahan atau gimana. Ada yang kalau belum bangun kita bangunin, disiplin. Kita saling tolong menolong lah di sana. Jadi seru pokoknya di sana. Nggak ada kata. Itu menarik nih, Mas Dimas nih. Ternyata muncul rasa peduli. Ya? Iya. Dari awal nggak kenal, terus pas di sana, wah. Muncul teman-teman baru, ya kan? Muncul teman-teman baru, kamu bisa peduli pada, ya kalau dibilang waktunya nggak terlalu lama ya, paling 2 hari kan? 2 hari ya. Terus kamu bisa rasa peduli, ternyata di situ yang kamu dapatkan, yang manfaatkan ya. Mas Dimas di sana, nah ini terkait dengan semua udah di step. Tadi Mas Dimas udah mengupas sedikit di sekolah, ternyata ada manfaatnya gitu. Yeah. Nah, manfaat yang Mas Dimas rasakan sendiri ketika kegiatan yang diterapkan oleh pihak Rindam Jaya di sekolah, bentuknya apa sih yang real, yang benar-benar ya. Mas Dimas tuh, wah ini nggak bakal saya lupain nih, untung saya di sana seperti itu. Nah, itu apa sih di sini yang di sekolah? Pertama kali 2 hari atau sehari setelah di Rindam aku kan sekolah tuh. Aku kaget, aku bangun pagi terus langsung kayak semangat gitu berangkat sekolah.
pas sampai sekolah ternyata masih gelap gulita gitu, masih pagi banget. Aku kaget, wah ini benar-benar kepake gitu kan, berarti matahari aja belum bangun ya. Iya, matahari aja belum nongol. Jadi benar-benar kepake ya. Yang kedua ya kalau dapat tugas atau PR dari guru juga ya biasanya kan ngeluh atau segala macam, jadi semangat gitu. Oh ternyata guru tuh kalau ngasih PR tuh berguna bagi kita, jadi sering kita pelajari, kita ambil ilmunya, hikmahnya gitu. Yang ketiga mungkin terhadap teman-teman ya, kadang kan pribadi teman tuh beda-beda, jadi kita harus sabar, kadang harus tahan emosi, emosional kita harus bisa dikontrol. Kadang ada teman yang susah diatur, ada yang bandel, kadang ada yang nggak sopan sama guru, jadi kita bimbing lah supaya lebih sopan gitu. Mas. Tadi pendidikan karakter, sekarang tadi yang saya sebutkan ya tindakan bullying atau perundungan ya Pak. Ya, perundungan. Nah ini menarik sekali loh, sampai banyak di berita ya Pak Nurhai. Ya. Di ini ada yang bakar sekolahnya. Yang kemarin saya baru baca tuh, kenapa dilihat? Ya itu karena sering dibully, dirundung oleh teman-temannya. Akhirnya apa? Dia kesal, sekolahnya nggak menanggapi. Nah ini kan salah satu bentuk ya tenaga pendidik melihat kondisi seperti ini gitu loh. Apalagi dengan bentuknya adanya kegiatan pendidikan karakter. Dan itu terbentuk ya harus laksanakan, salah satunya pendidikan karakter yang kita kerjasama dengan pihak Pindam. Itu dari dikupas tentang bullying menurut Pak Nurhai. Nah ini tindakan ini yang tadi Pak Nurhai bukan pada saat tahun ini, ternyata tahun-tahun sebelumnya udah ada, tapi kan bentuk penanggulangannya seperti apa? Mungkin kita tanya sama Komandan Andrian tentang bullying nih, Pak, lagi ngetren. Ya itu yang tadi yang sedikit saya dapat berita tindakan bullying ini udah ada di sekolah itu sangat tinggi di ekspos, dan ya berhubungan sama ya pendidikan karakter juga. Nah mungkin dari Pak Komandan ada. Baik. Terima kasih. Memang di tentara terutama ya di Rindam, tempat pendidikan itu memang keras Mas, tapi tidak kasar. Beda ya? Beda, keras, tidak kasar. Nah, kalau di TNI memang kami dipersiapkan untuk medan pertempuran ya. Nah, contoh, namanya reward punishment dalam suatu lembaga pendidikan itu harus. Yang bagus ya memang bagus, yang salah ya dihukum. Itu reward punishment sudah menjadi hal yang biasa dalam lembaga pendidikan ya Mas ya. Nah, kalau hal seperti ini dengan adanya adik-adik kita yang sedang mengenal ya jati diri dia, juga mencari siapa saya, kemudian kita memang sebagai orang tua memberikan sebuah tulisan dalam kertas putih, ini anak saya ini seperti ini kan. Betul. Memberikan sebuah apa sih yang dia dapat selama pendidikan nanti. Nah kalau di Rindam tidak ada bullying sebenarnya, karena begitu dia masuk di bawah sekolah, dia secara psikologi masuk ke sebuah lembaga tentara itu dia akan otomatis langsung, wah mau diapain sih ini, ya kan? Mau ada apa sih ini kan gitu. Itulah maksud kita segera masukkan dengan doktrin, dengan kedisiplinan, dengan rasa tanggung jawab, dengan semangat, dengan bela negara bagaimana. Di situ kesempatan kita memasukkan doktrin itu sebenarnya. Nah, dikenalkanlah dengan metodenya sesuai tadi, bertahap, bertingkat, berlanjut. Nah, di situ dia akan melihat langsung kakak-kakaknya sedang melaksanakan kegiatan latihan yang sudah lulus nih. Dia daftar, diterima. Dia lihat, oh seperti itu. Oh larinya kok sama ya? Kok nyanyinya kok sama ya? Kok makannya kok bisa bareng ya? Itu kita kenalkan. Ya. Tapi kalaupun nanti ada kesalahan, tetap kita berikan hukuman dong. Hukumannya ya bersifat mendidik saja. Betul. Ya contoh push up 5 kali, gitu kan. Dengan harapan juga penguatan dia saja. Yang nggak pernah biasa push up, ya kita kenalkan push up. Ya mungkin sehari ini 5, besok 2 hari 10, nah, kan ada tahapannya itu Mas, kan gitu. Jadi kalau unsur bullying di tempat kita tuh saya kira tidak akan mungkin terjadi, karena pelatih itu mendampingi dari dia bangun sampai dia tidur lagi. Jadi kita kenalkan dengan seperti itu supaya betul-betul backup ke pelatih kepada pesertanya. Seperti itu. Wah mantap. Wah
tadi yang disampaikan Komandan mantep banget. Karena apa? Yang tadi saya dengarkan itu ternyata celah sebenarnya. Bullying itu ada celah ketika ya karena rasa kepeduliannya sama sesama itu kurang biasanya. Dan tadi itu kenapa di step di Rindam nggak ada, udah jelas itu dikawal terus. Ada ya bentuk ya perhatian dari pelatih sama peserta didik di sana ya, gimana gitu. Dan mungkin ya itu salah satunya pendidikan karakter yang kita kerjasama sama Rindam ya ditularkan. Ya yang dirasakan sama Mas Dimas. Ya tadi Mas Dimas mungkin kalau Dwi udah bullying ini udah nggak hal baru kali ya di teman-temannya Dimas, mungkin ada cerita nggak tentang bullying, terus kamu menyikapinya bagaimana sih gitu? Ada nggak Mas? Mungkin karena adanya MPLS atau pendidikan karakter, jadi bullying di Ponorogo tuh mungkin hampir nggak kelihatan ya, udah nggak ada lah pokoknya. Jadi kita tuh mikir apa sih untungnya, yang ada tuh cuman rugi doang buat kita, nggak ada manfaatnya. Jadi kita tuh udah nggak ada yang namanya bullying antar satu sama lain. Yang ada cuman ya memotivasi supaya kita jadi lebih baik lah sifatnya gitu. Supaya kita, ayo dong lu harus giat belajar, jangan males-malesan terus, harus tambah disiplin, pokoknya gitu aja sih. Itu tindakan tadi bullying ya. Dan sekali lagi di sini kita lihat ternyata berkaitan tuh Pak Nurhai. Mungkin nih kita kenapa ada Mas Dimas di sini? Ini dia melaksanakan ya kalau saya sebut saksi hidup kegiatan tersebut ya kan. Manfaatnya dia merasakan. Awalnya juga wah kaget. Gimana sih kegiatannya di sono? Saya diapain? Nah, pasti banyak tuh pikiran-pikiran yang muncul ketika udah nyampe di sana. Ternyata pas diikutin, wah seru. Dan itu kegiatannya nggak berasa. Ya masih nggak berasa dari pagi, tahu-tahu lah besok udah pulang aja. Kayak gitu. Dan kegiatannya emang full karena melatih kedisiplinan dan kegiatan pendidikan karakter. Apalagi tadi tuh pendidikan karakter, terus sama tindakan yang bully yang menyakiti. Nah itu sudah yang kayak gini-gini tuh di perguruan di Ponorogo sudah ya sedikit udah menghilang. Karena apa? Saya melihat sendiri ya, mungkin Mas Dimas merasakan itu pertemanan dari kakak tingkat misalnya kelas 11, 12. 10, 12 itu nggak ada membedakan sama ya. rata. Sama, maksudnya mau berteman sama kelas 10 oke, mau berteman sama kelas 12 oke, sama di SMP pun juga kelas 7, kelas 8, kelas 9, di SMK pun juga sama. Itu ternyata manfaatnya banyak dan kegiatan itu diikuti oleh SMA, SMK, SMP ya, pendidikan karakter, dan itu di lingkungan perguruan di Ponorogo itu sangat kental banget. Keluarganya tuh kental banget dari SMK, SMA sama SMP itu udah nggak ada ya udah gue SMA, SMP. Ternyata kegiatan tersebut sangat membantu di dalam kegiatan bersekolah seperti itu. Kegiatan ini ya tadi disampaikan Pak Komandan, semuanya harus mengikuti dengan ya kalau dibilang ikhlas kali ya Pak ya. Ini ikhlas dan seru. Hari ini muncul seru karena udah punya satu rasa kebersamaan, kemandirian yang muncul, akhirnya menjadi kepribadian yang berkarakter. Mungkin bincang-bincang kita cukupkan ya. Sekali lagi Pak Nurhai, terima kasih. Terima kasih Pak Oka. Mas Dimas sama Komandan Andrian. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Saya salaman dulu sama Komandan. Saya kalau Saya Bapak. siap. Terima kasih Pak Terima sudah kasih mendidik sama-sama. anak-anak. Ya.